Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Prayugo dari F18B. Saya ingin mempresentasikan materi tentang memori. Di sini ada memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Di sini ada memori flip-flop, memori 1 bit, register, memori n bit, dan satu lokasi memori penyimpanan data n bit dan m lokasi. Nah, ini memorinya dibagi menjadi dua ROM, yaitu PROM, EPROM, dan EEPROM. Lalu RAM ada static dan dinamik. Nah, ROM atau read only memory, ROM merupakan chip atau IC integrated circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulisi, dan sifat penyimpanannya permanen. Jika satu dayannya ditiadakan, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah. Lalu ada PROM atau Programmable ROM. PROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya, jenisnya ROM matriks diode atau transistor BJT atau FET. Nah, di sini ada gambar sel PROM. Di sini ada tabel PROM, ya, misal pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 bit dengan data yang tersimpan di dalamnya seperti tabel yang ini. Di sini ada simbol ROM 4x4 bit, ya, pin alamat, pin kontrol, dan pin data. Jadi pin A0 dan A1 itu digunakan untuk memilih alamat, pin kontrol digunakan untuk menyediakan saluran output. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi yang OE output enable jenis active low, terus yang CE itu shift enable jenis active low. Nah, ini ada simbol-simbol ROM, ya. Jadi kapasitas naik 2 kali apabila pin alamat bertambah. Nah, ini ada gambar dari EPROM, enable PROM. Jadi EPROM-nya adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. Nah, ini contoh gambar dari IC EPROM. Ini pinout EPROM-nya. Nah, di sini ada kapasitas EPROM. Ini ada kapasitas EPROM. Ini ada beberapa nomor seri, ya. Contoh seperti 2716, ini artinya 16 sama dengan 2K kali 8 bit sama dengan 2K byte. Terus kapasitasnya 2K byte, jumlah pin alamatnya 11, dan seterusnya. Di sini ada beberapa nomor seri arti kapasitas jumlah pin alamat yang lain. Nah, di sini ada contoh EPROM programmer. Nah, ini EPROM. Cara menghapus EPROM: 1. Lepaskan EPROM dari sistem. 2. Buka penutup jendela transparan. Yang ketiga itu sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit atau kurang lebih 15 menit. Nah, cara memogram EPROM-nya itu: 1. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. 2. Pasang EPROM pada EPROM programmer. Isilah EPROM dengan data. Nah, ini ada EPROM. Penghapusan UV EPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sini ada gambarnya juga. EEPROM atau electrically EPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh
CMOS itu pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol Del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah pemrogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Nah, ini ada EEPROM. Cara memogram EEPROM yaitu EEPROM tetap terpasang pada sistem. Lakukan penghapusan dan pengisian data. Lalu kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, satu, isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Dua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam orde milidetik, sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Nah, terakhir, 3, pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Nah, di sini ada cara MP membaca ROM. Misal di dalam ROM dalam byte berisi data sebagai berikut. Di sini ada alamatnya, terus isi data heksadesimalnya. Contoh seperti 0, heksadesimalnya 02, dan seterusnya. Nah, di sini ada sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Ini gambarnya. Terus jadi bus kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal seperti alamat, data, dan kontrol. Nah, di sini ada cara MP membaca ROM. Nah, ini mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Di sini ada satu mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5 yakni A2, A1, A0 sama dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM tab 1. Yang kedua, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0 dan OE sama dengan 0 tahap mengaktifkan ROM. Ini tahap kedua. Yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45. Ini tahap ketiga. Nah, di sini ada RAM, Random Access Memory. Nah, RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika kartu dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. Nah, di sini ada static RAM atau SRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. 2, lebih cepat. 3, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Nah, yang terakhir itu 4, mahal. Nah, ini ada sel SRAM. Ini sini bentuk-bentuknya. Di sini ada organisasi SRAM bentuk 1. Nah, di sini ada simbol RAM dari 4 kali 4 bit bentuk 1. Jadi sini ada RWS sama dengan read atau read select, terus ada CS sama dengan shift select dan active high. Nah, ini ada organisasi SRAM bentuk 2. Ini simbolnya WE. Di sini ada WE read enable, terus ada OE output enable jenis active flow, terus yang 3 itu ada CI shift enable jenis active flow. Cara MP membaca dan menulis RAM, misal di dalam RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Ini sama seperti yang sebelumnya, kayak ada alamat, terus ada isi dalam heksadesimalnya ya. Contoh seperti misalkan alamatnya 0, terus di heksadesimalnya 13. Nah, di sini ada cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte ya. Yang pertama itu mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3 yakni A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM tab 1. Nah, yang kedua ini ada mikroprosesor mengirim sinyal kontrol
CE sama dengan 0, OE sama dengan 0, dan WE sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM ini ke tahap kedua. Dan ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Ini untuk tahap ketiga. Nah, ini cara MP menulis RAM ya. Mikroprosesor melihat alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Ini ada contoh IC static RAM seri 6116. Ini ada SRAM 2 KB. Ada pin names-nya juga. Ini ada sini. Lanjut ke dynamic RAM atau DRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. 2, lebih lambat. 3, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. Dan 4, lebih murah. Ini langsung masuk ke sel DRAM. Ini ada gambar ya, gambar sini sel DRAM-nya. Ini organisasi DRAM-nya. Lanjut ke operasi read DRAM. 1, alamat baris atau A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang kedua, pin rush diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Yang keempat itu pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode read. Yang kelima, alaman kolom A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk mendapatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal